Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anjeliani Puspitasari Julius dari kelas 3 PHP 56 dengan NIM 19190139. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 dari Universitas Bunda Mulia, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Di video kali ini, saya akan membahas tentang makanan dari Singaraja Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, yaitu Siobak. Siobak ini adalah salah satu makanan yang wajib kamu cobain saat berkunjung ke Bali. Nah, penasaran kan gimana sih wujud dari siobak itu? Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Nah, setelah kita mengetahui wujud dari siobak, alangkah lebih baik jika kita juga mengetahui asal-usul dari siobak. Kira-kira kenapa ya siobak bisa sampai terkenal di Bali? Nah, jadi siobak merupakan salah satu kuliner khas daerah Buleleng, Singaraja yang sudah terkenal hingga ke daerah-daerah lain di Bali loh. Kota Singaraja, tepatnya di Kabupaten Buleleng, dulunya dikenal sebagai pintu masuk utama menuju ke Bali. Jadi nggak heran kalau di Buleleng kamu sering menjumpai area pemukiman yang banyak ditempati oleh warga Tionghoa. Siobak sendiri pada awalnya merupakan makanan masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa di Buleleng kemudian memperkenalkan siobak kelok ke penduduk Bali pertama kali pada tahun 1960-an. Akhirnya setelah siobak diperkenalkan, banyak daerah-daerah di Bali yang mulai tahu, mencoba, dan bahkan ada yang mulai untuk menjual siobak. Karena rasanya memang enak dan bahan pembuatannya juga cukup mudah, hanya menggunakan daging babi. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa siobak cukup mudah ditemui di Bali dan terkenal hingga saat ini. Siobak merupakan kuliner yang secara khusus menggunakan bahan babi. Tidak hanya daging babi, melainkan hampir keseluruhan tubuhnya. Termasuk diantaranya adalah kulit, tulang rawan, serta jeroan. Selain itu, dalam pembuatannya diperlukan beberapa rempah-rempah seperti cengkeh, bawang merah, kayu manis, bawang putih, lada, gula merah, dan tauco. Selain untuk menambahkan cita rasa, rempah-rempah tersebut dapat menghilangkan bau amis dari jeroan babi. Tak cukup hanya rempah-rempah, untuk menghilangkan bau amis ini dibutuhkan proses yang cukup lama, dilakukan dengan cara digodok. Cara ini bukan sebatas untuk menghilangkan bau amis saja, namun sekaligus dapat membuat jeroan babi menjadi lebih empuk. Proses penggodokannya itu kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 jam dan menggunakan api yang kecil. Semua jeroan babi dimasukkan ke dalam wadah, kemudian direbus hingga bau amis dari jeroan babi menghilang. Bila baunya sudah menghilang, daging jeroannya disaring lalu ditaruh di dalam wadah, dan sisa air untuk penggodokannya disaring hingga bersih dari kotorannya. Jika sudah bersih dari kotorannya, maka kuahnya dapat diolah kembali dengan diberi tepung maizena. Fungsinya adalah untuk memberi kekentalan pada airnya yang nantinya dapat dipakai sebagai saus. Saat pemberian maizena, kamu dapat menambahkan gula merah, kecap manis atau asin, dan lakukan perebusan kembali selama 20 menit. Pemakaian gula merah dilakukan selain menarik aroma amis dari jeroan babi, juga berfungsi sebagai penambah rasa manis yang alami. Pemakaian gula merah lebih baik ketimbang gula putih sebab jika digodok terlalu lama, maka kandungan zat yang ada dalam gula putih ikut terlarut di dalamnya sehingga menimbulkan rasa yang tak enak untuk dikonsumsi. Menunggu siobak memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kurang lebih butuh waktu 30 menit hingga siap untuk dimakan. Karena melihat proses pembuatannya cukup membutuhkan waktu yang banyak dan energi yang besar, maka saya tidak menyarankan untuk mencoba membuat siobak sendiri. Jika ingin mencoba makanan ini di Bali, kamu dapat berkunjung ke kedai siobak babi Kelok yang berada di Jalan Surapati nomor 66, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Kedai siobak ini sudah cukup terkenal dan legendaris karena sudah berdiri di Singaraja sejak tahun 1963.
Maka dari itu, rasa siobak di kedai ini tak perlu kamu ragukan lagi. Siobak ini menjadi bukti adanya akulturasi budaya antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Bali yang ada di Buleleng. Masyarakat Tionghoa sendiri yang memperkenalkan makanan ini ke masyarakat Buleleng. Akhirnya terciptalah akulturasi kebudayaan yang menciptakan siobak Buleleng. Siobak di Buleleng memiliki ciri khas tersendiri seperti menggunakan bumbu yang sedikit berbeda. Daging babi biasanya direbus dengan kecap manis dan asin atau bisa juga digoreng. Kalau di daerah lainnya seperti di Jakarta atau di Surabaya, umumnya dagingnya akan dipanggang. Meskipun berbeda dengan daerah lain, hal ini sama sekali tidak mengurangi kenikmatan dari siobak yang ada di Buleleng. Nah, gimana nih setelah tahu informasi tentang siobak? Kamu jadi penasaran gak sih sama rasanya? Kalau kamu ke Bali, jangan lupa untuk cobain siobak ya. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching.